Rin, lu kenapa sih bikin yang tipe yang kayak gini gitu? Nggak linear aja? Draft awalnya linear, Mas. Terus terang saya juga suka bingung ya. Waktu pertama kali ngobrol sama penerbit itu saya tidak bisa menjelaskan. Saya bilang, ibu baca aja deh gitu. Penulisnya aja bilang susah loh, Pak. Siri ini adalah sebuah roman berbalut budaya Sulawesi Selatan yang sangat-sangat kental dan menampilkan pahit getirnya sebuah keluarga. Ada seorang bapak meninggal, terus kemudian di penguburannya kok itu spoiler tipis, Rini. Gue tadi mau bilang kayak gitu. Ada kode voucher diskon 20% di Shopee-nya MCL Publishing atau Mekar Cipta Lestari. Kode vouchernya adalah kawan-kawan, kita ketemu lagi di episode Kepo Buku untuk kali ini. Untuk tahun ini adalah episode ke-34. Hafal gue toh. Tahun ini? Tahun ini. Woi, gila. Dan seperti yang udah kita bilang, kita kedatangan seorang tamu. Dan ini berarti kita bikin podcast ini dari 4 negara. Dari Indonesia, Ambon, Singapura, Bangkok, dan kita sekarang ke Belgia. Belgia sih. Ya pokoknya gitulah. Nanti kita akan ngobrol dengan Mbak Rini. Lengkapnya itu Asmayani Kusrini. Kalau sering baca Tempo pasti beberapa kali pernah dengar namanya. Dan Rini ini baru saja mengeluarkan novel yang berjudul Siri. Mbak Rini, panggilnya gitu banget. Kan jauh ya, jadi kita panggilnya gitu aja, santai aja. Halo, apa kabar Rini? Halo Mas semuanya, salam kenal. Kabar baik saya di sini. Kalau manggil Mbak agak aneh, soalnya bukan orang Jawa, Rini. Namanya aja orang Jawa, Mas. Saya asli Makassar, Sulawesi Selatan lah. Iya, aku lumayan kaget nih tadi pas ngobrol sebelum direkam ini ya. Jadi kalau gue mungkin pakai ngomong gue lu aja ya, gitu ya. Iya, santai. Jadi kalau orang Bugis itu kalau menyebut yang sopan elu gitu ya, ngomongnya terus gini, kita. Iya benar. Kita. Jadi misalnya kita sudah lama tinggal di Belgia gitu. Maksudnya gue maksudnya gitu ya. Enggak, maksudnya kita itu artinya Anda, elu. Oh, justru gitu. Oke. Sama kalau orang Jawa itu bilangnya panjenengan saking pundi, Mas. Gitu. Oke. Tapi oke. So, Rini mengeluarkan novel yang berjudul Siri. Itu betul nggak sih ngomongnya, Rini? Siri? Iya, betul. Siri. Jadi, waktu mau penulisan judul itu aja, penerbit saya, Ibu Ide itu sering bertanya, benar nggak sih tulisannya pakai koma di atas gitu? Saya bilang, kalau dalam kamus bahasa Indonesia sih, Siri aja ya, tanpa koma di atas. Tapi kan di Makassar itu kita menyebutnya Siri gitu loh. Siri. Kayak juga kita itu ya pakai koma apostrof gitu loh di atas untuk penekanan itu Siri. Juga ini untuk menghindari penyebutan Siri kayak Sirinya Apple gitu loh, Mas. Bener nggak sih Rini itu dari kata Masiri atau malu? Siri itu sebetulnya semacam itu kehormatan sebetulnya kan. Kehormatan dan malu, keadaan tertimpa malu. Jadi dua, malu dan hormat gitu, kehormatan gitu. Jadi buat teman-teman yang udah baca novel ini, gue nggak tahu ya, apakah punya kesan yang sama ketika baca judulnya? Karena gue jujur aja gue nggak tahu awalnya ketika Siri ini artinya apa, malu gitu ya, atau yang tadi Rini sebut atau Rani sebut. Karena pertama kali gue baca judul, kemudian gue baca di bab pertama novel ini, kemudian lanjut. Bayangan gue tuh Siri, asosiasi gue tuh ke nikah siri, tau nggak? Ada benernya, Mas. Jadi nikah siri itu kan sebetulnya orang menikah untuk menutupi malu sebetulnya, biar maksudnya bisa berhubungan tanpa merasa berdosa. Akhirnya dilakukanlah menikah siri kan sebetulnya. Novel Siri itu benar-benar contoh-contoh kasus di mana siri itu bisa terjadi gitu. Cuma sampai batas tahu ya, Tok, jangan dilakukan ya. Gue nggak akan melakukan nikah siri. Nikah bawah tangan aja gue. Loh, sama aja.
Oke. So, kita akan bahas novel ini. Pertama mungkin karena kita sudah dapat novelnya dari penerbit gitu ya, dan ya udah kita baca. Jadi kita akan masing-masing cerita lah kesan singkat kita tentang novel ini, cerita tentang apa menurut penafsiran kita. Baru habis itu kita keroyok penulisnya. Iya. Iya, boleh. Oke. Steven, kita sudah baca itu novel Siri. Sudah. Silahkan, saya ingin dengar. Novelnya tuh aku suka banget. Buat aku fragmen demi fragmen yang terjalin tuh rapi banget. Terus aku juga sepakat sama opini Mas Seno yang bilang kalau Siri ini roman yang memikat. Dan di beberapa bagian itu terasa seperti membaca novel detektif atau novel thriller gitu ya. Kalau misalnya kita dalemin, dan di sepertiga bagian itu aku merasa seperti sedang membaca kisahnya Bumi Manusia ketika para tokoh yang saling menjalin cinta itu harus demikian membuka hal-hal kemanusiaan gitu yang akhirnya itu membawa sebuah informasi baru, sebuah penceritaan yang baru lagi gitu ke pembaca gitu. Tapi di satu bagian itu aku kayak ngerasa ini kok kayak Mbak Rini ngasih adegan yang terlalu kata-katanya itu terlalu berlebihan deh, kayak gini nih yang aku masih ingat. Muka dari Ibu Mayang tuh kelihatannya berkerut ini menandakan kalau ibunya udah tua gitu. Buat aku tuh kayak merasa ini kok nggak dipotong ya sama editornya gitu ya. karena tuh aku pengen fast pace gitu, pengen yang apa sih yang akan terjadi dengan si tokoh kita yang lagi kita dalamin nih POV-nya gini. Mohon maaf kalau mungkin aku yang merasa aku pengen cepat-cepat gitu nyelesain apa sih yang akan terjadi dengan si tokoh dalam POV di bab ini gitu. Mundur dikit, Van. Yep. Kalau misalnya ada yang bertanya, novel Siri ini tentang apa sih? Lu menjelaskannya seperti apa? Ini karena kita kadang-kadang punya pandangan sendiri nih. Oke. Susah tuh. Saya sendiri susah tuh kalau ditanya seperti itu. Ayo lo. Penulisnya aja bilang susah lo, Van. Yang Siri ini adalah sebuah roman berbalut budaya Sulawesi Selatan yang sangat-sangat kental. Roman yang membuka dan menampilkan pahit getirnya sebuah keluarga, sebuah bangsa gitu. Itu tadi agak-agak terlalu high level gitu penjelasannya gitu ya. High level. Tapi misalnya gini, pacar lo, Van, nanya, lo lagi baca buku apa sih? Kayaknya asik banget. Lo mau bilang sama dia ini novel tentang apa? Novel. Oh, ini novel percintaan. Oh, ini novel drama. Oh, ini novel thriller. Oh, ini novel apa gitu. Ini novel roman plus thriller lah. Oke. Wow. Asik. Tersanjung saya. Toto, ayo lo Toto. Ya walaupun Toto baru setengah jalan ya. Gua kira lu mau nanya, lu kalau pengen punya pacar atau calon istri, lu pilih seperti Mayang atau Sulis? Enggak. Asik. Atau Arimbi. Itu kan, atau Arimbi gitu kan. Jadi gue gue harus disclaimer dulu ya, gue belum habis baca novel ini gitu ya. Jadi Rin, gue tuh termasuk orang yang agak susah baca fiksi gitu. Itu terkenal. Itu terkenal, di Kepo Buku terkenal gitu. Jadi gue paling lambat baca fiksi gitu. Jadi fiksi gue itu tidak jauh-jauh dari 5 sekawan gitu-gitu aja kalau tipe gue seriusan gitu. Jadi yang sederhana atau lebih ke detektif gue bisa gitu. Tapi kalau yang kayak gini gue butuh effort untuk mencerna. Jadi awal-awal gue baca ini gue pikir ini novel misteri nih, ada orang mati nih kayaknya nih gitu kan. Terus pas tengah-tengah gue jujur aja tuh kalau lu tadi tanya Ran Steven ini tuh novel apa sih? Itu pertanyaan gue. Karena gue belum selesai baca, jadi gue pun sampai sekarang masih menduga-duga ini novel kalau ditaruh di rak buku gitu ya, di toko buku gitu, atau ditaruh di klasifikasinya online bookstore gitu, ini klasifikasi genre apa nih kayak gini gitu. Itu yang sama sekali gue masih ini gitu. Tapi apalah
apalah klasifikasi gitu kan. Tapi ya yang kesulitan buat gua yang memang kecerdasan mencerna fiksi itu jauh di bawah rata-rata gitu ya. Gue cukup kesulitan ketika baca bab pertama, kemudian baca ke berikutnya ganti apa namanya point of view gitu ya, POV-nya ganti, kemudian balik lagi ke belakang gitu kan. Nah itu gue cukup ini, walaupun setelah ke belakang gue akhirnya tahu. Oh siapa Aska itu ternyata si ini toh gitu. Toh ternyata si Mayang tuh si ini toh. Ternyata si Arimbi tuh akhirnya hubungannya gitu kan. Tapi kan itu berada di lepas-lepasan gitu kan. Kalau menurut gua gitu. Jadi memang harus sabar sih kalau buat gua. Tapi itu sekali lagi disclaimer buat gua yang memang sulit mencerna fiksi sih. Apalagi fiksi yang sifatnya lebih ke literatur kayak gini gitu. Kalau gua ya. Toto ini suka merendahkan diri, ninggiin mutu dia sebetulnya. Iya memang begitu. Oke. Kesan gue pertama itu terus terang yang menarik itu judulnya. Karena ada latar belakang budaya dari Bugis, sehingga gue selalu tertarik nih dengan novel-novel berlatar Bugis. Terakhir baca itu Faisal Odang. Faisal Odang ya, Van ya? Iya benar. Itu keren banget tuh. Itu keren banget ceritanya. Nah, itu satu. Yang kedua, begitu baca cerita awalnya, wah ini keren nih gitu, karena mengambil sudut pandang yang agak-agak nyeleneh, bagaimana ada dua istri gitu yang ditelepon suaminya dan suaminya meninggal. Itu langsung duar, itu langsung nempel di kepala dan langsung tergoda untuk terus membaca itu. Tapi kemudian ketika gue lanjut membaca, wah ini seru nih, pengen tahu ini. Lah kok ganti cerita, ganti sudut pandang? Ini siapa? Baca lagi kan. Ya udah sabar baca gitu. Loh, ini ganti lagi. Ini kenapa sekarang ada di Athena gitu loh. Ini siapa lagi Jules? Ini siapa lagi? Ini si Ali Topan ini gitu. Kok ada tokoh baru gitu kan? Kok ada tokoh baru gitu. Sabar, lanjut lagi. Loh, ini siapa lagi? Samuel gitu. Sabar. Jadi iya benar. Jadi gue tuh bener-bener terus terang, gue bukan tipe orang yang bisa menikmati lompat-lompat alurnya kebanyakan, apalagi tokohnya banyak. Ditambah lagi lompatnya itu bukan hanya lompat alur, tapi juga lompat ruang dan waktu. Jadi tiba-tiba si tokoh ini bisa di masa lalu, tiba-tiba lagi si tokoh ini bisa di masa kini gitu. Gue bilang, nih, tar dulu, ini gimana nih? Kelabakan ya Mas? Kelabakan. Dan boleh percaya boleh nggak, gue tuh sampai nyatet. Oh wow. Nyatet, maksudnya ini Arimbi, ini udah muncul nama-nama baru, terus nanti gue garisin, oh ini kayaknya larinya ke sini nih garisnya, oh ini kayaknya ada hubungannya dengan ini gitu loh. Ran, pinjem dong catatan lu, gue copy. Emang kayak mau ujian aja zaman dulu ya, mau copy catatan. Ini no spoiler ya, kita saling memperingatkan supaya no spoiler ya, karena ini kalau di spoilerin, aduh sayang banget gitu loh. Tapi ya, itu catatan gue akhirnya gue buang. Oh, okay. Karena kalau lu mau bersabar, Rini itu menurut gue ya punya kemampuan untuk mengaitkan antar tokoh dan antar cerita dan antar ruang dan waktunya ini di bagian-bagian berikutnya. Kalau mau sabar. Iya makanya. Gitu. Apa atau nanti gini deh Tok, gue WhatsAppin spoilernya ya biar lu rasain. Enggak. Tapi Rin, lu kenapa sih bikin yang tipe yang kayak gini gitu, nggak linear aja? Draft awalnya linear Mas, beneran. Terus? Jadi ini novel ceritanya udah lama jadi, karakternya udah lama ada, dan saya bikin linear, bener-bener satu karakter itu ada porsinya masing-masing. Itu niat saya adalah ingin bercerita tentang keluarga disfungsional. Dan pengennya semua punya ruang menjelaskan diri mereka masing-masing gitu, sama banyaknya dari ibu dan anak-anaknya. Nah, tapi jadi gini, awalnya ini agak-agak dari mana-mana juga sebetulnya. Benar-benar strukturnya itu kayak dalam novel. Jadi semua yang ada dalam novel ini adalah hal-hal yang mengganggu saya setiap kali melihat berita-berita di Indonesia sejak lama. Jadi dan pada umumnya hal-hal yang mengganggu itu pada umumnya adegan-adegan yang saya lihat di televisi atau di YouTube atau apa. Jadi Mas mungkin Mas Rane atau Stephen mungkin udah bisa melihat apa-apa yang mengganggu saya ya. Yap.
jelas ada tentang poligami, tentang kawin paksa, pernikahan dini, terus kemudian soal sistem pendidikan di Indonesia. Nah, korupsi. Ya? Korupsi. Ya betul. Terus, nah itu semua sudah lama kayak bisul di kepala saya gitu loh. Dan setiap jadi misalnya bagian Arimbi itu saya mulai tulis ketika saya mendengar soal penembakan di Paniai, Enara Kali. Itu saya mulai tulis soal itu. Tapi cerita sendiri ya. Nah, yang kedua bagian bahjan poligami itu saya mulai menulis ketika ingat nggak sih ya, saya tidak usah menyebut nama ya, seorang kiai kondang tiba-tiba memperistrikan orang lain, sementara dia bilang bahwa dia direstui istri pertama, sementara istri pertamanya nangis-nangis di televisi gitu kan. Kayaknya tahu tuh. Terus bilang lu direstui tapi kok istri lu nangis tuh di belakang gitu loh. Nah, itu sangat mengganggu saya. Image itu sangat mengganggu saya gitu. Belum lagi dengan banyak soal-soal poligami kan, yang orang tua dengan anak gadis-gadis remaja, dia menikahi gadis-gadis remaja hanya karena dia kaya gitu. Gitu. Terus nah itu udah jadi. Nah, kemudian saya baru mulai menjahit cerita ini ketika kemudian saya membaca sebuah cerita pendek dari Lili Yulianti Farid. Mas mungkin tahu ya, Mbak Lili. Beliau pendiri Makassar International Writer Festival. Tapi beliau punya kumpulan cerita pendek, judulnya Ayahmu Bulan Engkau Matahari. Nah, di dalam kumpulan cerita itu ada cerita berjudul Ruang Keluarga. Ruang Keluarga itu bercerita tentang koruptor juga yang baru keluar dari penjara dan hanya dijemput oleh satu orang anak. Sementara istrinya entah kemana, anak-anaknya entah kemana, dan satu anaknya itu bunuh diri. Nah, kalau lihat sebetulnya pola Siri itu kurang lebih sama dengan Ruang Keluarga. Sejak membaca Ruang Keluarga itulah semua cerita-cerita yang pernah saya tulis untuk hal-hal yang mengganggu saya itu saya jahit. Mulai saya jahit menjadi Siri. Dengan pertanyaan bahwa gimana kalau itu keluarga lu gitu, anak lu. Sampai di titik ini, mungkin teman-teman yang lagi mendengarkan penasaran atau malah bertanya-tanya, Ling sebenarnya ngomongin novel apa sih? Nah, kita todong aja penulisnya langsung untuk menjelaskan, atau paling tidak menurut versi penulisnya, Rini sendiri menafsirkan ini novel cerita tentang apa sih? Iya. Sinopsisnya gimana? Atau kalau bisa dibacain 3 bab pertama gitu. Alah. Jadi audiobook. Terus terang saya juga suka bingung ya, waktu pertama kali ngobrol sama penerbit itu saya tidak bisa menjelaskan. Saya bilang ibu baca aja deh gitu. Dan dibaca gitu, dan akhirnya mau gitu, karena saya terus terang. Tapi kalau dibilang Siri itu cerita tentang sebuah keluarga disfungsional sebetulnya, itu aja. Kalau dari saya gitu, keluarga yang kehilangan cara untuk berkomunikasi gitu. Itu sih ya, tentu saja ada unsur-unsur yang seperti yang saya bilang tadi, hal-hal yang mengganggu saya tentang Indonesia gitu secara umum itu. Tidak ini ya Mas. Nggak apa-apa kalau memang begitu ya. Jadi gue ada teman kalau gitu, Rin. Lu sendiri bingung ya, gue juga bingung juga. Lu pernah nggak sih kepikiran pada saat nulis ini dan lu baca ulang, gila nih gue nulis kayak gini, jangan-jangan gue ntar dihujat nih. Apalagi sekarang zaman sekarang tuh orang pada sensitif mulu bawaannya gitu. Lu pernah kepikiran nggak itu? Sering banget, benar. Khususnya soal Papua, apalagi soal Cina juga kan. Ini isu yang dekat banget dengan gue gitu sebetulnya. Jadi itu juga gue berusaha untuk hati-hati soal itu. Bukannya karena gue takut, bukan. Gue lebih persoalannya jangan sampai ini menyinggung orang, karena Siri itu tidak bermaksud untuk menyalahkan siapa-siapa sebetulnya.
siri itu bermaksud justru mempertanyakan, misalnya lu membaca, lu masuk ke kepalanya si Mayang misalnya, lu mengerti posisinya dia, atau kemudian lu masuk ke dan lu mengerti posisinya Bahjan gitu. Pembaca itu berada di sepatunya para karakter ini gitu. Contoh paling ini gue agak bingung nih gimana cara menjelaskannya. Jadi contoh paling konkret misalnya Mayang itu kan kita dari awal langsung wah dia kuat banget sebagai perempuan gitu. Tapi ternyata dari sudut pandang si Agung anaknya, dia itu ibu yang cukup ini ya, sangat protektif gitu. Ada sekian di mana, aduh ini spoiler ya. Enggak kan? sih. Pengarangnya sendiri bingung spoiler apa enggak. Gini, jadi siri itu pengennya tiap karakter bisa menjelaskan dirinya, tapi juga dilihat dari orang lain gitu. Orang lain melihat dia itu kayak apa. Oke. Kalau menurut saya ya, ini ada keluarga dari paling tidak 3 generasi ya, Rin ya. Betul. 3 generasi. Terus tokoh utamanya itu dia seorang pengusaha yang berjuang dari bawah gitu ya. Bahkan kemudian jadi politisi ternama, sempat mau jadi duduk di salah satu posisi penting di negara ini, punya 2 istri gitu ya. Nah, istrinya itu masing-masing punya anak. Kebayang dong pecahnya kayak apa gitu ya. Kemudian nanti masing-masing tokoh ini bercerita, punya ceritanya masing-masing dari sudut pandangnya masing-masing, dan kemudian sama Rini dipertemukan kembali pada momen-momen di bab 1-nya. Betul. Gitu. Betul. Yeah. Bravo. Paling nggak aku menggambarkan begitu. Plottingnya begitu kira-kira. Plottingnya begitu gitu. Saya luruskan sedikit. Jadi plottingnya itu sebetulnya gini. Ada seorang bapak meninggal, terus kemudian di penguburannya kok nah, siri itu menjelaskan kenapa. Itu spoiler tipis, Rini. Gue tadi mau bilang kayak gitu, tapi gue pikir itu spoiler. Spoiler ya? Menyerempet. Cut, diedit. Tapi ya, satu bagian yang gue suka dan langsung benar-benar nempel di kepala itu adegan pertamanya itu. Ada 2 tokoh ditelepon seseorang untuk ketemu gitu ya, untuk ketemu kalau ini boleh dong bagian pertama bikin orang penasaran kan. Boleh. Untuk ketemu di suatu tempat gitu ya, dan ternyata 2 orang ini, perempuan ini sama-sama suami dari si laki-laki yang menelpon ini. Begitu ketemu, laki-laki itu udah meninggal gitu loh. Iya betul. Itu langsung keluar, wah keren banget nih. Tapi ternyata kemudian intriknya itu menarik gitu loh. Gue pribadi lebih tertarik misalnya mengikuti intrik si Mayang Sulis, Mayang Sulis ini 2 istri. Dengan si Pak Bahjan ini tokoh utamanya. Mayang ini keturunan Cina, Sulis ini orang Bugis dan masih kecil. Jadi itu bisa dibilang pernikahan dini juga ya sebetulnya ya. Iya, banget. Dia masih umur 15-16 tahun kan. Masih 15-16 tahun udah dijodohin dari kecil dan harus nikah. Kemudian Udah. Ntar keterusan lo jadi ya, spoiler. Okay. Tapi gue simpati sekali kok dengan Sulis. Tapi di satu sisi gue hormat sekali dengan Mayang yang walaupun kesal tapi dia berusaha tetap tegar. Ini jadi cerita apa sih gitu. Tapi oke. Bingung kan? Bingung, tapi sebenarnya gini, itu perjalanan yang menarik gitu loh. Karena kalau teman-teman mau bersabar membaca, itu akan ngumpul semua ceritanya di akhir, karena Rini itu bisa menaut-nautkan ceritanya gitu. Karena ini yang bikin bingung tuh karena ceritanya lompat-lompat. Jakarta gitu ya. Terus tiba-tiba ada Denmark, Athena. Terus yang di apa? Buta apa namanya itu? Buta Bella. Buta Bella itu bukan nama tempat asli kan itu fiktif ya? Atau ada nama tempat itu? Benar. Fiktif. Oh, fiktif. Udah itu jangan juga. Tapi gue mau tanya Mas Steven karena Steven ini dia gudangnya ini. Gue mungkin tanya satu hal dengan lo ya gitu sebagai seorang pembaca. Apa yang membuat lo betah dari bab pertama sampai bab terakhir? Apa yang membuat lo betah? Kalau gue udah bisa kira-kira tahu Rani gitu kan ya. Kalau lo gimana Fen? Kalau gue berjuang terus terang gue berjuang. Nah iya, maksud gue itu kan berjuang. Kalau gue baru menyelesaikan setengah, tapi pun gue udah merasa gue bakalan betah nih baca ini. Karena ya itu tadi gue bilang, akhirnya gue lambat laut itu seperti onion peel gitu loh. Apa sih namanya? Kita ngupas bawang satu-satu gitu kan, satu-satu. Dan akhirnya kita tahu gitu. Dan itu yang membuat gue betah. Kalau lu, Van, apa yang membuat lu betah sehingga lu akhirnya menyelesaikan novel ini?
Ya. Jadi memang sebuah perjalanan ya, Bang Rane, Mas Toto, Mbak Rini, ketika kita baca Siri, satu hal yang paling bikin aku pengen lanjutin tuh karena aku menantikan apa yang terjadi di storyline berikutnya. Dan memang ada sedikit halangan gitu ya, kayak kayaknya di part ini, di POV ini aku kurang menyatu, kurang ada simpati dengan tokoh yang sedang diangkat gitu. Tapi di dalam prosesnya sangat-sangat rewarding lah ketika kita udah selesaikan selapis demi selapis yang Mas Toto bilang tadi itu. Jadi benar-benar ada imbalan yang setimpal gitu, yang sepadan gitu ketika kita dengan nggak terlalu terbebani ya membaca ini gitu. Asal mau sabar gitu ya. Cakep. Oke. Gue ada pertanyaan yang sebenarnya gue udah simpen dari tadi, nggak tahan untuk tidak diungkapkan. Rini, itu dapat ide dari mana sih bisa lompat-lompat kayak gitu, ceritanya tokohnya banyak, awalnya ngeselin tapi kemudian ternyata berhasil dijalin di paruh berikut dari novel ini. Itu idenya dari mana? Plus yang juga bikin gue sempat bingung itu karena Rini tuh suka sekali cerita gitu ya, tiba-tiba semuanya dipakein huruf italik seolah-olah itu kata-kata dari dalam hati si pelakunya, atau kalau di film tuh kayak sedang menggema gitu isi suara hatinya gitu ya. Atau dia merekonstruksi ulang lagi kejadian apa yang pernah dikatakan kepada dia gitu. Itu nggak pusing bikinnya? Itu gimana sih bisa sampai begitu gitu loh? Gue yang baca aja pusing awal-awalnya, tapi saya punya bagannya sih Mas. Saya gambar. Keren. Oh. Ada gambarnya Kak. Seandainya saya bisa kasih lihat, nanti saya ini deh, saya foto terus saya kirim ke Mas Rani. Oh, ada bagannya. Iya. Benar. Tapi itu ide model gitu tuh dari mana? Karena terus terang gue belum pernah nemu yang alur lompat maju mundur waktu itu udah biasa. Betul. Tapi kemudian tiba-tiba ada ungkapan gema hati atau apalah disebutnya dari si pelakunya segala. Itu bingung, itu dari mana sih ini? Nah, format yang Mas baca ini itu sudah draft yang ke ratusan kali ya. Jadi seperti saya bilang dulu, awalnya itu per karakter itu yang langsung satu habis gitu, terus langsung satu habis lagi gitu, pindah ke karakter lain habis gitu. Tapi dengan format seperti itu, linear seperti itu, dia jadi berulang. Saya sendiri tidak suka bacanya. Jadi baru kali ini ngobrol sama penulis yang jujur. Ya, saya tidak suka bacanya. Jadi saya pikir ya udahlah. Jadi lama saya diamkan, seringkali akhirnya saya baca novel lagi. Kadang misalnya saya baca novel A gitu, saya membayangkan cocok nggak ya Siri dengan format kayak gini? Nggak mungkin gitu. Nah begitu terus. Jadi selama pencarian itu saya juga membaca novel lain gitu. Terus dan berpuluh-puluh kali saya rombak lagi, diperbaiki lagi. Nah terus kemudian suatu kali saya kan suka stalking orang di Instagram ya Mas ya. Sama sama Toto kebiasaannya. Iya. Stalking rekomendasi bacaan orang gitu. Nah, salah satu saya salah satu penggemar ini Margin Kiri, pendirinya Margin Kiri, Mas Roni Agustinus. Nah, suatu kali Mas Roni itu bikin posting tentang penulis Portugal namanya Antonio Lobo Antunes, dan begitu saya baca saya bilang oke, that's it. Gue mau kayak begini. Jadi itu struktur begitu itu Siri itu sebetulnya nyontek. Jadi si Antonio Lobo Antunes ini ceritanya beda pasti ya. Cuman strukturnya saya dengan membaca dia, saya langsung kepikiran, oh ternyata oke ya. Jadi kan kalau kita lihat Siri itu kan sebetulnya pendek banget masanya. Jadi dari prolog ke ending itu kan sebetulnya cuma 2-3 hari kan Mas. Ada epilognya itu kan penguburan ya. Maksudnya ending Siri itu kan penguburan. Itu kan cuma 2-3 hari sebetulnya. Nah
Kemudian ada kilas balik itu cuman sekitar 4-8 minggu. Dengan periode itu saya juga harus memasukkan sejarah keluarga. Nah, itu kan semua bertumpuk-tumpuk, jadi paralel. Saya harus ceritakan itu secara paralel juga. Sementara ini juga banyak karakter. Nah, ketika membaca Lobo Antunes itu yang judulnya The Inquisitor's Manual, dia berhasil membuat berlapis-lapis dalam satu halaman gitu. Nah, setelah membaca itu saya kemudian kayak semua yang terblok itu kayaknya terbuka gitu. Oh, oke. Nah, kemudian series saya rombak lagi dari awal. Yang sekarang jadi seperti yang di buku ini. Tapi awal dulu itu ya benar saya nggak tahan bacanya gitu. Terlalu pretensius, terlalu sok tahu. Gitu. Karena sebagai penulis kan ada egoisme juga ya. Kita pengen menunjuk, gue tahu ini loh, gue tahu ini loh gitu. Tapi dengan struktur seperti ini, dia jadi sangat membatasi ego saya sebagai penulis gitu. Oke. Jadi saya tidak mencoba membuat bingung orang. Ini benar-benar tuntutan cerita gitu. Apa sih yang paling berkesan dari novel tersebut? Ini untuk Toto sama Steven sama gua dulu deh. Tapi apa yang paling berkesan dan lu selalu pengen bilang ke orang yang membaca atau yang lagi dengerin ini, lu harus baca ini karena dia begini gitu. Itu susah juga. Kalau gue dulu lah mungkin ya. Kalau gue dulu ya. Jadi gue bagi dua. Kesannya ini banget. Buat teman-teman yang suka baca novel gitu ya, plotnya menurut gue itu menarik menurut gue gitu. Jadi ini kesan gue gitu. Jadi mungkin kalau selama ini teman-teman baca novel yang linear aja gitu kan, atau mungkin kilas balik. Nah ini tuh lebih kompleks gitu. Mungkin kalau ingin menikmati sebuah novel yang seperti itu, Siri ini adalah salah satunya gitu kan, mungkin kalau menurut gue gitu kan. Terus kedua, ya itu tadi keresahan-keresahan yang tadi coba Rini ungkapin di novel ini, itu menurut gue kena gitu. Dysfunctional family, masing-masing orang punya, dan enaknya adalah membaca novel ini yang tadi kita pernah membahas ya kan, salah satu pengarang yang novel itu kita nggak usah sebut gitu ya, tapi ini off the recordnya kita ngobrol di luar kepo buku, ada pengarang yang mencoba untuk menjelaskan, menggurui. Kalau menurut gue Siri ini tidak, gue setuju kalau Rini tadi bilang dia berusaha untuk tidak menggurui, dia cuma menangkap aja gitu. Menurut gue ini bagus banget untuk melihat orang dari pola pikirnya orang itu, termasuk juga melihat bagaimana orang lain melihat orang itu gitu. Jadi menurut gue ngelatih critical thinking lo aja gitu. Atau minimal gini, lo tidak harus mempunyai rasa simpati, tapi bahkan lo harusnya punya rasa empati. Minimal lo tahu, oh orang itu pikirnya gitu. Tanpa lo harus mengubah prinsip lo gitu. Kan? Kalau menurut gue sih gitu. Ada satu poin di Toto yang gue setuju banget tadi, yaitu penulisnya, atau kalau gue ada di posisi Rini misalnya, yang menjelaskan tentang penembakan di Papua itu, di Enna Rotali itu. Enna Rotali ya Rini ya? Iya betul. Gue mungkin akan berusaha sekuat tenaga supaya pembaca gue harus paham dulu ada kejadian apa yang melatari peristiwa di sana gitu. Kalau Rini tidak berusaha untuk sampai ke situ, itu menurut penafsiran gue ya. Dia tidak berusaha untuk menjelaskan panjang lebar gitu kejadiannya. Pokoknya semuanya harus terkait. Karena yang paling gue benci dari novel, minta maaf ini, adalah ketika si penulis keluar dari alur sejenak untuk menjelaskan background peristiwa ini sampai panjang lebar kayak artikel gitu loh. Buat gue itu kadang-kadang agak-agak nyebelin, walaupun kadang-kadang perlu juga sih kalau dalam konteks untuk menjelaskan. Tapi oke, I'm gonna stop there, nanti panjang nih ceritanya. Steven. Steven. Yang pertama tuh yang paling berkesan memang ceritanya ya. Cerita ketika dengan budaya Sulawesi Selatan yang diangkat itu, kita bisa punya wawasan budaya dan wawasan kemanusiaan yang lebih lagi gitu ketika kita baca buku ini. Yang kedua, yang berkesan adalah bagaimana Mbak Rini memoles naskahnya ini benar-benar kayak kita lagi ngikutin sebuah dokumenter gitu. Betul-betul filmis, begitu kita masuk di tiap
POV kita benar-benar benar-benar bisa menyelami apa yang dikerjakan, apa yang lagi terjadi di kehidupan si tokoh itu dengan baik. Itu aja. Oke. Kalau gue satu kata, roller coaster. Bener-bener loh. Bener-bener. Kenapa? Gue tuh rasanya kayak naik roller coaster gitu. Ini apa lagi nih? Tiba-tiba udah naik di atas, tiba-tiba mau turun. Lah, ini siapa lagi nih? Gitu. Jadi bener-bener kayak ditambar bolak-balik gitu loh. Pengalaman experience membaca gue itu, karena gue tuh tipe orang yang suka dengan yang sesuatu yang linear. Tapi kemudian gue coba melawannya untuk harus ikutin terus gitu. Ternyata menarik. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak ya, kalau ini agak-agak subjektif sih, tapi banyak acuan-acuan yang gue suka gitu. Misalnya ketika si tokoh Ali Topan yang seorang apa sih istilahnya itu ya? Graffiti artist ya, Rin ya? Iya, street artist. Street artist itu gue suka banget karena gue suka dengan street art gitu. Atau misalnya relevansi cerita-cerita, bahkan nama Ali Topannya sendiri buat gue itu bikin gue nyengir gitu. Maaf, ini mungkin masalah generasi ya, Van ya. Sorry ya, Van. Iya. Tapi sekarang mari kita lempar ke penulisnya. Tapi komentar Mas ini ya ampun, saya kayak melayang di udara gitu ya, Pak Pos melayang di udara. Pak Pos melayang di udara. Tuh Pak Pos melayang di udara. Referensinya Steven juga lagi tuh. Referensinya juga agak susah Steven taunya tuh. Tapi ya udah gini deh. Kalau Rini sendiri ketika harus menjelaskan, atau bukan menjelaskan sih, mempromosikan. If you have to convince your readers untuk baca novel ini. Saya nggak bisa, Mas. Saya cuma bilang baca aja. Serius, karena gini, selama menulis itu, ini semua karakter itu Bahjan, Sulis, Maya itu kayak jadi nyata gitu buat saya. Jadi kayak teman saya juga. Ada misalnya teman saya bilang, kok lu nggak ada adegan bokepnya gitu ya, pas di kan ada tiga pernikahan di seri itu kan, dan kok lu nggak mendeskripsikan gitu. Ingat, yes. Iya kan, saya bilang gini loh, itu tuh kayak kalau saya sempat tergoda untuk itu gitu, tapi saya merasa gini, kok lu intrusif banget sih sama kehidupan pribadi orang gitu. Mayang dan Sulis pun tidak mau mengingat itu. Masa lu mau masuk ke kamar pengantin mereka gitu. Padahal itu kisah fiktif ya, sampai segitu mikirnya ya. Iya, benar, tapi saya merasa saya harus menghargai orang-orang ini gitu. Bisa ada ya penulis yang mikir kayak gitu ya. Tapi Ran, itu justru level penulis yang memang udah levelnya tinggi nih Mbak Rini nih gitu kan. Karena iya, kalau lu masih nulis yang kipas-kipas Ran, wajar gitu. Gua ada komentar di situ. Nah dari tadi kan Rini bilang wah melambung terus. Ntar sabar Rin, sabar. Gua ada kritik di situ. Sabar. Gue tunggu di timpa tangga nih. Timpa tangga. Tapi gue mau membalik omongan Toto tadi ketika Toto bilang wah ini ciri khas penulis yang udah ada kelasnya gitu. Tapi buat gue orang juga bisa melihatnya dari sisi lain bahwa ini ciri penulis yang belum siap komersial. Oh gitu ya. Itu gue hanya mencoba bermain dengan kira-kira apa yang akan sudut pandang lain ya. Karena apa? Mungkin harus ada dong unsur seksnya, unsur percintaannya harus lebih hot lagi, misalnya kita kayak gitu. Dan mungkin ini kalau dilihat dari sisi lain gitu ya, ini kan kita hanya mencoba melihat dari berbagai sudut pandang. Karena Rini kan kelihatannya masuk sekali dalam tokoh-tokohnya ini sampai dia nggak mau intrusif dalam kehidupan tokohnya, itu gue sampai geleng-geleng kepala. Rin, ini fiksi Rin. Tapi gue gak setuju Ran. Tapi gue gak setuju. Ini gue berantem diri, gue belain Rini. Jadi gini, gue setuju ketika adegan vulgar itu. Jadi kalau gue pakemnya cuma gini aja. Kalau ternyata adegan vulgar itu gue hilangkan gitu dari novel itu. Misalnya gitu, Rini bikin nanti ada adegan vulgar yang benar-benar vulgar. Terus gue hilangkan gitu ya. Dan itu tidak mengubah
persepsi orang terhadap karakternya, berarti adegan seks itu atau story adegan vulgar itu memang nggak perlu gitu. Kecuali lu salah lah, lu nonton film-film film-film box office yang tiba-tiba nanti hero-nya ciuman sama ceweknya, lu ilangin semua kisah cintanya, nggak mengubah cerita itu sendiri, berarti nggak perlu gitu. Nah itu pola pikir komersial tuh kalau ya gue nggak tahu, tapi maksud gue kalau Kenapa Rin? Jadi gini. Jadi saya ada kok bagian yang saya potong sendiri itu bagian soal menjelaskan di kamar pengantin mereka. Itu saya sampai menonton ini film mungkin Mas tahu judulnya Nine Songs. Jadi itu tentang pasangan yang mereka bercinta tiap kali habis menonton konser. Jadi ada 9 konser yang mereka ini, dan setiap kali itu pasti nge-seks mereka. Nah, itu menonton itu untuk mendeskripsikan apa yang terjadi misalnya di ininya Agung gitu. Tapi akhirnya saya pikir nggak perlu gitu. Jadi itu pun dibuang masih ada ceritanya ya. Tapi oke, gue masih dendam sedikit di situ. Tapi tapi tadi Steven mau nyelak tuh. Gimana, Fen? Kenapa, Fen? Iya. Aku hampir sependapat ya sama Mas Toto, karena lu belain Toto lu. No need gitu loh. Kalau ada adegan-adegan yang terlalu eksplisit, no need di dalam novel ini gitu. Dan glorifikasi seks yang ada di novel-novel lain tuh nggak salah, nggak benar juga, tapi di dalam kebutuhan novel ini tuh cukup lah gitu. Oke. Kalau gue gini, yeah. Ini bukan soal memasukkan adegan seks di novelnya, enggak. Ini pembelaan gue ya. Sebagai seorang pembaca Annie Ero sejati gitu. Tapi buat gue, ada hal-hal yang ini kenapa nggak dimasukin gitu loh. Bukan untuk penggambarannya, tetapi untuk lebih membuat ceritanya jadi lebih dramatis gitu. Contoh yang agak mengganggu rasa kepo gue, bener-bener mengganggu rasa kepo gue adalah, gue tuh kepo banget dengan pernikahan si tokoh Sulis dengan Pak Bahjan. Oh iya. Sulis ini 15 tahun, men. Iya. Dinikahin jadi istri kedua gitu ya, istri siri, terus nggak disentuh-sentuh sama suaminya gitu loh. Sampai kemudian ada satu titik di mana Pak Bahjan akhirnya menyentuh dia setelah sekian lama gitu ya. Dan di situ ada bagian yang ini kenapa? Bukannya pengen tahu urusan kamar pengantinnya, tapi apa perlakuan Bahjan tuh apa yang membuat Rini itu sampai bilang bukan ya Rini sih yang bilang, Sulis yang bilang melalui Rini gitu, sampai Sulis bilang ini nggak perlu diceritakan, itu apa gitu kan, kesel gitu loh bacanya. Dia malu gitu. Enggak ya, karena dia kan itu baru sadar dia. Terlalu gue ulang lagi bacanya. Halaman berapa tadi ya? Makanya serius itu ada ditulis di situ. Ada. Makanya kalau baca novel tuh jangan pikirannya ke situ mulu. Enggak benar. Itu diceritakan oleh Mayang, Mas. Oh my god, oke. Gue akan ulang bacanya. Oke. Itu di bagian akhir kok, Mas. Tenang, yang di bagian perempuan tertuduh. Itu ada Mayang menyebutkan sedikit. Oh, tapi bukan di bagian yang Sulis ketika akhirnya cerita, kan? Bukan, karena Sulis jelas bilang dia nggak mau cerita gitu. Itu humiliating kata dia. Dasar novelis. Pinter, bisa aja gitu. Mas, aku boleh nambah dikit nggak? Apa? Jadi kan Siri itu kan kita ininya membicarakan soal Siri yang di Sulawesi Selatan kan, tapi sebetulnya Siri itu sangat universal loh. Dia ada di hampir semua kebudayaan yang berdasarkan Islam. Interesting. Tapi dengan nama yang berbeda. Jadi di Belgia sendiri beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu itu ada peristiwa pembunuhan terhadap seorang perempuan yang dilakukan sama saudaranya sendiri karena dia kawin lari sama orang Belgia, dia orang Turki. Itu karena Siri. Dan akhirnya dia si saudaranya ini dianggap pahlawan oleh keluarganya, tapi ya
di Belgia dia dianggap kriminal, jadi satu keluarga dihukum gitu, penjara. Itu siri loh, itu terjadi. Terus belum lagi persoalan misalnya Maroko, misalnya orang Maroko ini, dia itu nggak akan mau misalnya jangan sampai anaknya kawin sama orang Afghanistan misalnya. Itu siri menurut mereka. Walaupun dengan jelas beda ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang siri itu ininya Mas, siri mungkin namanya aja yang milik Sulawesi Selatan, tapi sebetulnya siri itu ada di mana-mana gitu. Itu aja sih Mas. Interesting. Steven, di terakhir ini dituliskan sosok Amarzan Lubis. Nah, bagi Mbak Rini sendiri, sosok Amarzan Lubis bagi Mbak Rini itu seperti apa? Almarhum ya. Aduh, saya merinding ini ditanya soal Pak Amarzan. Jadi gini, Pak Amarzan itu sudah membaca draft siri itu ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2017. Beliau masih sehat waktu itu, kan udah almarhum ya. Iya. 2017. Iya. Jadi gini, Pak Amarzan itu guru saya di Gatra. Beliau yang menempa saya jadi wartawan. Beliau yang mengajarkan saya untuk jadi penulis. Saya itu bukan penulis yang berbakat sebetulnya, tapi penulis yang ditempa gitu di Gatra. Gatra itu benar-benar sekolah buat saya. Jadi di Gatra itu selain Pak Amarzan ada Mas Yudhistira Mas Ardi, ada Mas Krisna Setiawan gitu-gitu. Nah, Pak Amarzan itu cukup unik, hubungan saya dengan Pak Amarzan cukup unik. Jadi Pak Amarzan itu saya itu nggak pernah dianggap sebagai muridnya yang berbakat gitu. Saya ingat banget salah satu laporan saya yang sudah diterbitkan Gatra itu dianggap sampah gitu. Sama beliau. Saya ingat, iya sama beliau gitu. Nah tapi entah kenapa ketika beliau kemudian pindah ke Tempo, tiba-tiba dia tahu bahwa saya akan pindah ke Belgia. Justru beliau yang menawarkan saya, kamu jadi koresponden Tempo dong di Eropa gitu. Nah, jadi setelah itu kemudian dia suka membahas tulisan-tulisan saya. Jadi gini, saya sering menulis cerita pendek, tapi nggak pernah saya kirimkan kemana-mana, karena tidak pede gitu, jelek gitu. Nah, Pak Amarzan itu selalu yang memberikan ini kurang ini, kamu terlalu sok tahu, ini gitu loh. Dia salah satu pengkritik saya yang paling keras, dan makanya kenapa saya waktu kita sempat SMS-an ya masalahnya, saya bilang Pak Amarzan itu pernah waktu ketika saya pulang 2017 itu, saya bawa naskah itu, dia mau memperkenalkan saya ke Mbak Leila Eskudori karena mereka satu ruangan di Tempo. Dilalah Mbak Lelenya nggak ada. Akhirnya dia bilang, wah ya nggak apa-apa lah, nanti kalau novel kamu terbit gitu mungkin kalian bisa ketemu gitu. Makanya saya mendedikasikan novel ini buat beliau gitu, almarhum. Dan buat teman-teman yang bingung Amarzan Lubis siapa, beliau ini adalah salah seorang wartawan senior. Guru banyak wartawan. Betul. Oke. Sedikit dari gue karena tadi kan kita mencoba untuk mengkritik ya. Kalau gue sih kritiknya ini Rin, gue so tahu banget yang ngeritik novel orang. Tapi gue itu masih dendam sama ini loh. Bukan yang seks. Iya. Gue masih dendam sama Allah, malu-malu. Alurnya yang banyak banget, lompatan-lompatan yang banyak banget gitu loh. Dan gue selalu berpikir, ini kenapa nggak disimpan aja sih? Ini bisa jadi materi novel lain gitu loh untuk berikutnya. Atau sequel gitu loh. Atau mungkin karena memang direncanakan ada sequel sehingga banyak cabangnya dulu, baru nanti cabangnya dipecah-pecah. Gue nggak tahu gitu. Tapi itu omelan awal gue ketika membaca novel itu kayak begitu gitu loh. Waduh, ini banyak banget sih unsurnya gitu loh. Ini di sini, ini di sini. Saya boleh jawab nggak? Silakan. Jadi ini sama persis dengan tanggapan penerbit saya, Ibu Ida. Ibu Ida itu langsung bilang, ini akan ada yang kedua kan? Enggak, Bu. Enggak, jadi saya bilang kalaupun akan ada yang kedua, misalnya saya ingin melanjutkan Arimbi misalnya, saya itu mau pengen tinggal di Papua dulu beberapa bulan gitu, jangan hanya sebagai turis gitu, benar-benar pengen kalaupun saya mau, tapi itu tidak pernah diniatkan untuk jadi
dua novel, karena yang seperti saya bilang tadi, Siri itu kan simple sebetulnya ininya. Ada bapak yang meninggal, ketika dia dikubur tidak ada yang datang. Nah, menurut saya tugas saya udah selesai menjelaskan kenapa mereka tidak datang. Gitu. Di luar dari itu, setelah penguburan itu entah apa yang terjadi, Siri itu udah bukan Siri gitu. I see. Gitu. I see. Nah, tapi kenapa banyak cabang-cabangnya ya karena ya memang banyak orang yang terlibat itu. Gitu. Iya, tapi ya itu tadi gue merasa banyak banget yang Rini mau masukkan dalam cerita itu gitu. Walaupun akhirnya gue mencoba untuk menikmatinya sekunyahan demi sekunyahan. Halah, kunyahan. Tapi ada spoiler, saya boleh spoiler nggak? Ini yang ngomong yang penulisnya nih, silahkan aja sih. Enggak. Jadi enggak. Tapi saya bilang karena banyak banget yang bilang kok nggak. Ini harus ada yang ini dong sambungannya. Bahkan ada yang bilang dia mau melanjutkan sendiri kisah Arsyad dan Johanna misalnya. Yes. Silahkan aja gitu. Tapi saya sih di novel kedua saya nanti si Ali Topan akan muncul sebagai cameo gitu. Cameo. Saudara-saudara. Cameo. Ini. Tapi bukan ceritanya Ali Topan ya. Oh gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Paling nggak sudah ada pengakuan bahwa akan ada sequelnya. Nggak tahu deh kalau ada di Papua. Oke. Yaudah, Steven, langsung dengan pertanyaan. Jadi gini, Rin, kepo buku itu prinsipnya sebenarnya simple. Kita cuma pengen tahu orang lagi baca apa. Jadi inilah pertanyaan khas kepo buku yang selalu disampaikan oleh Steven. Mbak Rini lagi baca buku apa nih sekarang? Sekarang saya lagi baca buku dari penulis Atul Gawande, judulnya Being Mortal. Ini tentang menjadi orang tua gitu di zaman sekarang. Apa ya? Kenapa ngambil buku itu? Dia ini dokter, surgeon, dokter bedah. Dokter bedah yang dia merasa dokter-dokter sekarang itu tidak berani membicarakan soal orang-orang tua yang sudah tidak punya harapan hidup gitu. Instead of bilang, lu itu mau mati gitu. Yang ada adalah, enggak, semua akan baik-baik saja, kami akan merawat kamu begitu. Enggak ada yang berani bilang bahwa kamu sudah tidak punya harapan untuk hidup misalnya. Buat riset. Novel berikutnya. Insya Allah. Tetap kepo. There is a reason this podcast is called Kepo Buku. Tapi terima kasih banyak Rini dan teman-teman. Buat teman-teman yang lagi denger ini, teman-teman Kepo Buku yang penasaran, ini sebenarnya apa sih? Kayaknya seru banget ngobrolnya, tapi ini buku apa? Judul bukunya adalah Siri, karya Asma Yani Kusrini, diterbitkan oleh MCL Publishing atau Mekar Cipta Lestari. Dan buat teman-teman yang penasaran, kita punya 2 bukunya yang mau kita bagi-bagi. Asik. Terima kasih buat Bunga di MCL Publisher yang sudah mengirimkan buku ini. 2 ya, Fen ya? Iya, 2. Jadi nggak pakai syarat apa-apa di Kepo Buku ini. Pendengar Kepo Buku itu nggak suka dikasih syarat. Buktinya gimana cara dapatkannya? Kita pernah ngelempar 2 buku, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Oke, kita nggak. Iya, karena kita bikin harus begini, nggak ada syarat deh. Pokoknya ada 2 buku buat teman-teman pendengar semua. Cukup kirimkan email kepada kami dan bilang, saya mau bukunya. Kalau ternyata nanti lebih dari 2 orang akan kita undi. Udah gitu aja. Oh. Nggak usah banyak aturan. Setuju, Tok? Setuju. Bukunya Toto belum laku soalnya. Iya. Jadi teman-teman yang mau buku Siri nanti kita kirimkan gratis. Nggak ada apa-apa. Pokoknya email aja ke kita ke hoi@kepobuku, hoi@kepobuku.com, atau juga bisa DM di Instagram kita di Kepo Buku dan bilang mau dong bukunya Mbak Rini. Kalau mau kirim ke kita. Nanti kalau ternyata lebih dari 2 orang yang mengirimkan, kita akan undi dan kita beri waktu seminggu dari acara ini keluar gitu ya, atau acara ini publish. Tetapi kalau memang ada yang mau beli juga, teman-teman di MCL Publishing ini berbaik hati untuk memberikan voucher 20%, cuy.
Ada kode voucher diskon 20% di Shopee. Di Shopee-nya MCL Publishing atau Mekar Cipta Lestari. Cari aja di Shopee gitu ya, Mekar Cipta Lestari. Kode vouchernya adalah Mekar Kepo. Kode vouchernya adalah Mekar Kepo. Jadi silakan yang mau beli di Shopee silakan. Masukkan voucher Mekar Kepo. Mekar Cipta Lestari dan Kepo Buku. Gitu. Silakan. Oke, itu 2 hal itu. Senang sekali bisa dikasih kesempatan. Aduh, saya yang senang sekali, Mas. Udah bisa ini acara pertama saya menjelaskan Siri. Oh. Wow, kita taruh. Untuk pertama kalinya ada orang langsung bilang ininya mereka gitu, kesannya secara langsung. Biasanya kan lewat post gitu ya. Saya cuma tiba-tiba baca postingan orang gitu. Tapi baru kali ini dibahas segini. Semoga saya bisa menjawab ya, Mas. Saya nggak tahu sebetulnya harus ngomong apa soal buku ini. Keren, tapi keren. Karena saya pikir, ya saya kan mau bercerita. Kalau suka ceritanya ya syukurlah. Kalau nggak ya nggak apa-apa juga gitu. Sekalian ini ada terakhir di penghujung September ini juga Mbak Rini akan hadir di Makassar Writers. Pulang kampung nih? Enggak, Mas. Virtual. Kirain pulang kampung. Ayo sih maunya. Mau banget. Oh, gimana, Van? Yang lu denger, Van? Makassar Writers Festival? Iya, di tanggal 26 September 2020, Siri dan Manusia Indonesia itu menjadi tajuk obrolan Perumata YouTube. Teman-teman pendengar bisa juga ikutan kepo di sana. Kok Mas Steven tahu sih? There is a reason this show is called Kepo Buku. Karena kita selalu kepo. Dan yang paling kepo di antara kita bertiga itu Steven, Rin. Walaupun kedengarannya pendiam ya. Kalau orang Jawa bilang meneng-meneng nyolong bandeng. Steven. Ngomong-ngomong bandeng tuh ini kuliner Makassar tuh menjadi penghangat di novel ini. Jadi pengen makan bandeng nggak? Bandeng, coto, iya tuh. pisang ijo, pisang epe. Udah. Bahaya ini. Bahaya nih. Anyway, terima kasih banget, Rin. Mas bertiga, terima kasih banget. Sama-sama. Terima kasih udah mengarahkan, karena saya cenderung kemana-mana juga pikirannya ya sama lah sama Siri gitu, lompat-lompat. Oh, jadi itu cerminan penulisnya. Jadi setiap kali saya agak keluar jalur dimasukin jalur lagi, itu terima kasih ya, Mas. Oke. Dan teman-teman, sekian obrolan kita dengan Asmayani Kusrini tentang novelnya Siri. Dan sekali lagi silahkan kalau ada yang mau bukunya, cek aja di Instagram gimana cara dapetin bukunya, baik buku yang kita kasih gratis ataupun kalau mau beli ada diskon 20% dari teman-teman di Mekar Cipta Lestari. Terima kasih, Rini.